Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, bareng saya Adnan. Sehat selalu, mudah-mudahan untuk semuanya. Kali ini kita akan membahas salah satu lab di DevNet, ya, Cisco DevNet. Untuk yang sekarang ini yang akan kita bahas, kita akan kerjakan bareng-bareng di sini. Ada lab 7.6.3 ya. Oke, kita buka untuk petunjuknya ya. Nggak mau. Oke. Ada 6 part nanti yang akan kita lakukan ya. Di sini nanti kita akan melakukan testing otomasi ya, dimana menggunakan PyETS dan Genie ya. Yang dibutuhkan di sini PC, kemudian ada virtual machine. Ada 2 virtual machine yang akan dipakai nanti. Yang pertama itu komputer untuk Linux-nya ya, ada device dan nanti ada router CSR 1000 ya dalam virtual machine. Ya, oke, langsung saja. Ini di part 1 kita menjalankan, ini sudah jalan. Kemudian nanti kita berikutnya akan membuat virtual environment ya Python ya. Oke. Dengan menggunakan tentunya nanti dengan terminal emulator ya. Kita buka dulu terminal emulatornya. Yang ini kita kita kecilkan di sini. Kita taruh di bawah deh ya. Taruh di bawah. 175 kelihatan ya. Kemudian kita buka terminalnya, kita double klik di sini, kita panjangkan. Oke, sudah siap untuk kita lakukan konfigurasi ya, sesuai dengan petunjuknya. Kita ikuti petunjuknya. Langkah pertama, kita akan membuat direktori untuk Python-nya ya. Kemudian kita juga langsung masuk ke direktori yang barusan kita buat. Nah, ini ada 2 perintah sekaligus. Kalau di Linux itu tadi dengan nn ya. Untuk teman-teman pengguna Linux saya rasa sudah cukup familiar ya. Oke, sudah, dan ini sudah berada di sini ya, sudah masuk di sini. Kita coba untuk selanjutnya masuk untuk membuat virtual environment-nya ya, Python virtual environment-nya. Namanya CSR 1000 ya, CSR 1KV. Oke, Oke, sudah di-create untuk virtual environment-nya. Lanjut, kemudian coba masuk ke di direktorinya ya, CSR 1000 ini. Kemudian coba di list min L, kurang L. Isinya sama, ada bin, ada py, vnv ini ya, konfigurasi. Lanjut, kita coba isinya cat ini ya, konfigurasinya. Oke, isinya sama ya. Lanjut lagi ke perintah berikutnya. Ini kita list di folder usr bin-nya ya. Oke, kita paste, enter. Isinya juga sama. Oke ya, sampai sini masih oke. Kemudian lanjut lagi, kita cek di
folder bin-nya ya. Ada activate, kemudian Python bla bla. Nah, ini activate ini nanti yang untuk mengaktifkan. Kemudian kalau untuk activate itu untuk masuk ke dalam virtualnya ya. Kemudian untuk keluarnya itu nanti ada perintah deactivate ya. Oke, kemudian ini ya, untuk melaunch virtual environment-nya ini kita perintahnya bin/activate. Kalau untuk menonaktifkannya ada deactivate. Oke. Sebelumnya masuk ke part 3 nih ya, kita masuk dulu ke sini, kita activate dulu untuk environment-nya. Kemudian masuk ke langkah ketiga di part 3 itu tandanya ini ya, ada di depannya CSR ini, kemudian baru untuk patch terminalnya. Oke, kemudian kita masuk di part 3. Nah, di part 3 ini kita akan melakukan install PyTest-nya ya. Oke, teman-teman harus online ya, karena ini nanti akan mengunduh beberapa library untuk proses instalasi PyTest-nya ini. Oke, kita paste di sini. Oke, nah ini proses download ya, proses download yang dimana kita nanti setelah download lanjut ke melakukan proses instalasi ya. Di sini dikatakan ketika ada proses instalasi itu ada beberapa notifikasi error ya. Tapi mudah-mudahan nanti tidak mengganggu ya. Nah, di sini abaikan saja ya. Oke, proses instalasi ini cukup memakan waktu, jadi ini videonya saya potong saja. Oke, ini proses instalasinya sudah selesai ya. Kita lihat di atas ada beberapa notifikasi error, tapi dibilang diabaikan. Nah, untuk memverifikasinya bahwa proses instalasi ini berhasil ya, adalah di perintah yang di bawahnya ini ya, di step 2 ada PyTest --help ya. Nah, ketika menjalankan perintah ini, PyTest --help ini harus keluar ini ya, help dari si PyTest ini ya. Ini terlihat di sini sama. Kalau tidak keluar artinya error, berarti proses instalasinya tidak sempurna ya. Untuk membaca helpnya tidak bisa gitu ya, berarti ada dokumen yang tidak terunduh. Oke, lanjut kemudian kita melakukan clone ke GitHub ya. Dari file ini kita clone, kita git ke GitHub sana di folder Cisco Test Automation Example ya. Jadi sediakan di sana ya sama si ini Cisco ya. Oke, proses nanti akan melakukan pengiriman ke sana ke atas. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita coba list ya. Ini mohon maaf, ini mengambil ya. Ini mengambil dari dari GitHub Cisco Example, ini mengambil contoh ya. Dan kita list contoh yang kita barusan kita unduh ya. ls-l ya. Oke, sudah ada example sama environment configuration ini ya. Oke, sudah terunduh di sini. Selanjutnya ini yang penting itu nanti di example-nya contoh-contoh untuk melakukan konfigurasi, melakukan perintah-perintah yang nanti dibutuhkan di sini. Oke. Di example ada basic ya. Coba kita ls min
example itu ada basic, coba more ya, banyak ternyata isinya ya. Ada basic ini, oke ya. Kemudian ada yang basic example job PY. Mana nih? Ini yang di dalam basic, oke sorry. Di dalam basic ada ada file basic example, kita masuk ke basic ya. Oke, ada ya. Oke. Lanjut kemudian ke perintah berikutnya, kita lihat isi dari file tersebut ya. Bisa dengan menggunakan cat ya. Oke, seperti biasa. Ini kita hanya melihat saja ya dengan cat. Ya, ini isinya bla 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 ini ya. Sampai ke bawah ada common setup, kemudian ada test case, add section, kemudian ada yang clean up section ya. Oke, kita lanjut clean up. Oke, ini clean up ya. Oke, kemudian kita cek file yang satunya ya, isinya apa ya, perintah-perintah apa. Oke, untuk yang file satunya itu di basic example job ya. Oke, di sana isinya apa? Nah, ini ya. Dalamnya run job import OS from PyTest ya. Oke, ini run ya, mana? Ini ya, import ini ya. Kemudian ada tes bla 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 sampai run script ya. Kita coba jalankan ya PyTest run job ini ya. Oke, kita coba jalankan. Paste ya, ini PyTest run job yang ada di dalam folder example basic ini. Oke, ini dia starting job jalan ya. Kemudian ada beberapa warning aja, failed bla bla bla. Ini warningnya yang merah, ini ditanda merah ya. Oke, mismatch version ya. Oke, tidak apa-apa. Lanjut, di sini juga sama ya. Kemudian ini sampai oke, ini dan oke ya. Lanjut ke part 4. Di sini kita akan mencoba melakukan tes ya dengan membuat YAML file ya, di mana nanti YAML file ini akan membaca konfigurasi yang ada di dalam Cisco ini ya, CSR 1000-nya ya, itu dengan dibantu menggunakan Genie ya. Oke, nanti kita nyalakan ya. Mudah-mudahan komputer saya kuat ya, karena ini posisi sekarang aja kipasnya sudah mendesis ya. Resource-nya sudah mulai ini banyak pemakaian cukup banyak, jadi kipasnya mendesis ini. Oke, sampai sini dan ya. Kemudian lanjut ke di sini create YAML file dengan menggunakan Genie. Jadi kita sudah install juga. Sekarang kita coba masuk kita cek Genie-nya. Dash help. Oke, ada ya. Oke, ini ada create untuk create ya, div untuk Oke, kemudian caranya create, caranya div juga ya, ini bisa Anda explore lagi ya. Sorry. Ya, itu ya. Oke,
ini minha bla bla bla. Oke, sekarang kita akan create testbed.yml ya, dimana nanti kita akan berkomunikasi dengan CSR 1000-nya ini, kemudian di mana IP address-nya ada di ini 192.168.56.101, tetapi tidak menutup kemungkinan nanti IP-nya tidak 101 ya, nanti tergantung dari DHCP-nya, sepertinya seperti itu. Username Cisco, passwordnya ini, oke, nanti di sini ya. Oke, kita coba create testbed YAML-nya dulu ya. Kita kopikan dari file doc-nya saja ya. Oke. Paste ya. Oke, diikuti aja langkah-langkahnya ini. Untuk username no, kemudian password no ya. Kemudian ini enable password juga no. Oke. Device ini ya. Oke, kita angkat sedikit biar kelihatan. Device kita pakai ini. Oke. Kemudian IP-nya ya. IP-nya. Oke, nanti ini IP-nya kita ikuti ini dulu saja ya. Ada 192.168.56.101 ya. Username-nya Cisco, passwordnya Cisco 123 tanda seru ya. Enable password blank. Protokol ada SSH di sana dengan SHA 1 untuk enkripsinya. Oke. Kemudian OS-nya iOS XE ya. Kemudian more device to add no. Oke. Apa ini? No ya. Oke, testbed YAML filenya sudah terbuat ya, terbentuk di sini. Kemudian kita cek ya apa dari konfigurasi tadi sudah sesuai belum nih. Nah, ini. Device-nya namanya ini, koneksinya ini IP-nya 56.101, kemudian ini protokolnya SSH, passwordnya terenkripsi ya, username-nya Cisco ya. Oke, ini nanti yang akan kita gunakan untuk komunikasi dengan si router CSR-nya ya. Nah, ini kita step 2 kita masuk ke CSR. Ini CSR-nya saya belum saya hidupkan, kita coba hidupkan ya, mudah-mudahan kuat untuk apa ininya. Nah, untuk CSR ini kita coba start ya. Ini belum saya config, sebenarnya baru saya install ya, baru saya tambahkan. Wah, kipasnya tambah kenceng ya. Oke. Nah, ini kalau dari virtual mesin yang diberikan ini nanti akan keluar seperti ini ya. Ada boot, kemudian di sini di atasnya ada petunjuknya. Setelah diinstal ya, itu diminta untuk mengganti image-nya ya, yang di mana ini, di drive setting replace ISO file ya, terus di sini instalasi ini di VM setting first CD drive ya. Nah, first CD drive, kemudian nanti yang lain tidak usah tidak usah di adik ya gitu, tidak usah diganti-ganti.
Oke, ini ya, kita matikan dulu, kita settingnya. Nah, ISO-nya itu didapatkan dari ini ya, instrukturnya ya. Jadi yang ISO-nya tadi kita dapatkan dari instrukturnya, nanti kita masukkan di sini. Oke, masuk ke storage ya, kemudian yang ini ya, yang CD-nya ini ya, yang ini kita ganti ya. Di sini kita ganti dengan yang saya dapatkan dari instruktur, ini ada CSR 1000V ya. Kita ganti yang ini ya. Atau kita choose disk tadi, ini filenya ya, di folder yang sudah saya letakkan. Dan di OK ya. Nah, ketika di OK ini kemudian kita jalankan ya. Nanti bootingnya juga tergantung dari komputer teman-teman ya. Kalau di saya ini sudah mulai berat komputernya, jadi nanti kemungkinan juga cukup lama ya. Kalau lama nanti coba saya cut videonya deh ya untuk proses bootingnya. Oke, plus niki ya. Oke, nah ini pilih yang atas. Nanti dia coba untuk mengkonfigurasi ya, melakukan konfigurasi untuk pengambilan ISO-nya tadi ya. Oke. Oke, teman-teman, di tempat saya keluar seperti ini ya, ada critical error. Kalau kejadiannya seperti ini artinya ini komputernya overload ya untuk menjalankan ini. Ini saya coba akali apa namanya, virtual machine yang lain saya matikan dulu, termasuk yang device ya saya matikan dulu. Kita coba compile dulu yang Cisco CSR 1000-nya ya. Oke, ini kita dari mana tadi? Kita menjadi gitu ya. Ya, oke, kemudian yang ini juga kita matikan dulu ya. Nanti kita masuk lagi di sini nih, di CSR 1000V-nya kita nanti masuk di sini yang tadi yang activate ya. Oke, kita tutup dulu dan kita shutdown dulu untuk ininya ya. Oke, saya hentikan dulu videonya. Oke, baik ya, sudah saya matikan virtual machine device-nya. Kita coba hidupkan untuk router CSR 1000V-nya ya. Mudah-mudahan bisa ya. Kalau tidak bisa nanti butuh di restart ya untuk clear memori ya. Oke, ini proses boot up ya. Nanti mudah-mudahan bisa sampai login ya, di halaman login ya. Ya, ini sudah sampai di untuk melakukan booting ya, booting kernelnya tadi kan di ekstrak ya yang dari ISO-nya, kemudian ini melakukan booting. Oke, sepertinya
Ini ada fail to initial NVRAM, tapi sepertinya ini berhasil ya. Jadi sudah sampai ke sini biasanya berhasil. Nah itu ya sudah masuk. Oke. Nah, ini tadi saya mencoba seperti itu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti resource dari komputernya terbatas ya, beberapa service dimatikan, mungkin juga ada satu mesin virtual yang dimatikan sehingga nanti dia bisa masuk dulu, kemudian nanti komputer yang tadi untuk device-nya kita hidupkan lagi ya. Mudah-mudahan juga nanti tidak bermasalah ya untuk setelah kita hidupkan ya. Oke. Ini masih proses ini ya, booting ya. Oke, sambil menunggu booting ini nanti kita akan melihat ini ya. Saya turunkan untuk dokumen. Kita akan melihat IP address-nya ya yang ada di Cisco ini CSR 1000V-nya. Jadi caranya dengan enable, kemudian IP interface brief, nanti akan kelihatan IP-nya. Nah tadi yang kita bikin kan IP-nya ini ya 56.101 ya yang kita bikin di YAML filenya ya. Nah, nanti kalau misalkan ternyata IP-nya tidak 101, kita sesuaikan ya, karena ini IP-nya di HCP ya, bukan statik. Nanti dia dapatnya berapa, kita sesuaikan IP-nya. Oke, kita lihat di ininya masih belum ini ya, belum selesai juga ya. Oke. Oke, baik ya, ini sudah ini ya. Sudah selesai ya. Sudah masuk di terminalnya si Cisco router CSR 1000V-nya ini ya. Ini sudah masuk di prompt-nya, kemudian kita masuk ke enable ya. Kemudian show IP interface brief ya. Oke ya, terlihat di sini IP-nya ada 192.168.56.106 ya. Nanti berarti di email filenya tadi kita edit ya, kita edit menjadi 106 ya. Oke, sekarang kita coba hidupkan yang VM device-nya, kita hidupkan. Mulai mendesah untuk kipasnya. Ya, kita hidupkan dulu ya. Mudah-mudahan mampu komputernya ya. Oke. Mulai layar hitam gitu ya. Baik, ini sudah mulai masuk ya, sudah mulai masuk di virtual machine untuk
device-nya. Oke, kemudian yang ini adalah virtual machine yang Cisco-nya ya. Oh, kemana tadi? Oke, ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk melanjutkan langkah yang tadi terhenti ya. Oke, masuk di sini untuk 7 titik sekian-sekiannya 7.6.3. Kita buka. Oke. Tadi sampai di oke sini ya. Nah, untuk masuk lagi ini posisinya di sini ya. Kita scroll yang ada activate-nya ya. Oke. Ini. Oke, terus oke, ya ini ya. Jadi dari terminal biasa ini kemudian nanti masuk ke dalam virtual environment-nya Python ini ada source bin activate ya. Kita buka terminalnya dulu di sini ya. Oke, kita lebarkan. Kita masuk ke lab ya, lab kemudian devnet ya, kembali lagi ke sini. Oke, matanya sudah mulai tidak bisa melihat CSR ini ya. Oke, kemudian enter ya, kemudian ada perintah source bin activate. Sorry. Oke, posisinya di sini ya, kembali ke sini. Nah, dari sini kemudian kita kembali lagi tadi untuk melanjutkan kita akan melakukan komunikasi ya, mencoba komunikasi dengan perangkat CSR 1000V-nya ya. Baik, sampai di mana? Terus ke bawah, nah ini ya. Oke, sudah create, sudah ini sampai sini. Oh ya, untuk komunikasi tadi kan di 106 ya. Kalau di filenya di 101 berarti kita edit dulu untuk file ininya ya. YAML testbed ya, ini ya. Kita lihat di sini cat YAML test ini kan posisinya di 101. Kita rubah ya dengan editor pakai Vim boleh. Oke, ini IP-nya kita ganti menjadi 106 ya. Oke, udah di 106, kita coba cat. Nah, udah di 106. Oke, kemudian kita lanjut ke perintah berikutnya ya. Oke, ini tadi ya masuk di sini kan di 106 mana si routernya. Oke, di sini ya ada show IP interface BIF ada di 56.106. Oke, kemudian kita coba melakukan parsing ya, melakukan parsing dari mesin yang ada Python-nya ini ya, kemudian komunikasi ke sini ya, yang dimana nanti akan melihat di sini dia akan melihat device-nya namanya apa, kemudian koneksinya dengan apa ya. Oke, IP. Oke, kemudian nanti ada melihat IP dan konfigurasi yang lainnya. Oke.
kita kopikan perintahnya ya. Anda bisa copy yang di file ya, sini, paste ya. Di sini first show IP interface brief ya, melalui ini ya. Tadi kan ada komunikasi ke IP sekian ya, device-nya ini ya. Kemudian kita enter ya. Oke, dia sedang mengkomunikasikan. Nah, ini ya, sudah terkoneksi dengan si Cisco-nya ya, sudah terkoneksi dengan routernya. Kemudian enable-nya kan tadi tidak ada ya, kosong, kita enter saja. Oke, dia komunikasi ya. Oke. Nah, ini dia melihat ya interface-nya. Oke, IP-nya 106, metodenya DHCP, statusnya up. Ya, jadi bisa melihat dari sini ya, melihat status yang ada di router ya melalui si Jenny ini ya. Oke, kemudian selanjutnya, oke, ini hasilnya seperti ini, sudah sesuai ya. Lanjut ke sini ya, untuk melihat lebih detail lagi. Ini ada macam-macam ininya, informasi yang didapatkan. Ini ada perintahnya ini. Ini melihat dengan show version ya. Jadi di sini kalau kita ketikkan di routernya show version ya, kemudian ini version ini kita lakukan di sini si Jenny-nya ya, Jenny ya. Oke, ini oke, ada show version ya yang dikirimkan. Kalau show version nanti enable kosong ya. Oke, show version. Nah, ini versi OS-nya terlihat di sini ya. Versionnya CSR 1000V, chassisnya, kemudian ini config registernya ya, virtual disknya, kemudian ada host name-nya, tadi kita bikin host name CSR 1000K ya. Kemudian ini ada yang show version itulah ya, yang akan ditampilkan ya, perintah show version di router Cisco ya. Oke, kemudian apalagi ini? Oke, kemudian part 5 ini mengcompare ya, perubahan-perubahan ketika misalkan dirubah ya, di Cisco-nya, di perangkatnya itu dirubah ya. Kemudian nanti akan di compare perubahannya di mana sih, ada penambahan di mana gitu ya. Nah, ini kita masuk di Cisco-nya, coba kita rubah ya melalui konsol di Cisco-nya ya. Oke, ada konfigur terminal ya untuk masuk ke config ini. Kemudian ini menambahkan IP versi 6 ya, pada interface gigabit 1 ya. Sorry, ini masuk ke interface dulu ya. Interface gigabit 1 ya. Kemudian IP address-nya IP versi 6, berarti IP v6, kemudian address 201 db 8 akad ya. Kemudian 56 100 ini tidak terpengaruh yang tadi ya, 101 ataupun 106 ya. Ini kita pakai 101 juga tidak apa-apa ya. 11/64. Oke, enter. Nah, IP address-nya sudah ditambahkan ya. Nah, sekarang untuk
mencoba dengan menggunakan Genie ya. Dari hasil tadi konfigurasi yang ada di si routernya ya, kita coba show IP versi 6 dengan menggunakan ini di environment Python-nya di Genie ya. Paste. Oke. Dia akan membaca ini minta show IP versi 6 di interface gigabit 1. Oke. Nah, nanti yang akan ditampilkan ini apa parsingnya ke gig 1 ya, gig 1. Ya, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Kemudian filenya ya, coba kita baca min L ya. Oke. Verify ya IP ini ya. Nah, ini ada file yang hasil parsing tadi ya. Kemudian yang dari hasil parsing tadi kita cat ya. Informasinya sudah sesuai atau belum tadi ya. Cat verify. Kemudian yang CSR interface versi IP versi 6 ini ya. Console text, sorry. Ya. Oke, kita tambahkan dengan more ya untuk ya bisa melihat aja ini more. Oke, tadi kita tambahkan ini ya global interface di IP versi ini gig satunya ini 2001 sekian akad ya 101 ya ini. Nah, ini sudah bisa dibaca ya. Oke, kemudian lanjut lagi di bawahnya apa ini? Cat yang ini ya parsingnya, hasil parsingnya di cat ini kan tadi yang konsol, kemudian yang parsingnya. Oke, sama tidak isinya ya, ada IP versi SIG-nya. Oke, ini IP-nya ya. Oke, IP versi SIG-nya yang tadi sudah kita setting ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke bawah ya. Ini masih file yang tadi ya. Lanjut ke bawah, memodifikasi IP link lokalnya ya. Berarti kita kembali lagi ke router Cisco-nya. Ini sudah masuk di gigabit 1, berarti kita langsung eksekusi perintahnya IP versi 6 address untuk link lokalnya ya. FE 80 sorry FE 80 2.256.2 1 link lokal gini ya, enter ya. Dan kembali lagi ke tadi ya, perintah untuk mengambil lagi ya seperti langkah yang tadi sebelumnya. Oke. Kita kopikan saja karena ini perintah cukup panjang ya. Oke. Paste, enter. Kita ambil filenya ya. Oke, enable-nya ini download ya. Kemudian nanti ada dua file ini ya, dua file yang diunduh ya. Coba kita ls min l yang kedua ya. Oke, ada titik file ya, ada connection, ada ini ya, dua file ini. Oke, kemudian mau kita lihat perubahannya yang tadi ya, yang link lokalnya ya, IP link lokal. Kita cat
hasilnya tadi ya. Untuk yang 2 di mana ada yang CSR, yang konsol ya. Interface gig 1 konsol. Oke, mana tadi? Kita kasih more ya. Link lokal ya, link lokal, IP address-nya. Oke, ini ya. Sudah ada ya. Oke. Kemudian kalau yang hasil parsingnya si Jenny-nya ya, ini yang di parse tag-nya. Oke, mana link lokal ini? Ethernet. Ini ya IP link lokalnya ini ya. Oke, ada. Jadi sudah bisa membaca ya dari si Jenny, komunikasi dengan si routernya, sudah bisa membaca di sana. Oke. Kemudian step 5 ini mengcompare ya perbedaannya. Ya, ini perbedaannya ada Jenny div ya untuk mengcompare verify antara file yang satu dengan yang 2 ya. IP versi 1 verify IP versi 1 kemudian dengan yang IP versi 2 ya. Enter. Ini nanti akan membandingkan, mengcompare ada apa perubahan perbedaan di mana gitu ya. Can be found ya. Sama enggak ini? If can be found. Oke. Ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ya, ini nanti dari file yang dihasilkan dari div ini kita cat ya. Nanti ada slash div ini nanti kelihatan perbedaannya di mana ini. Antara IP versi 6 yang 1 ya dengan yang kedua itu berbeda. Kedua itu ada penambahan ya. Penambahannya apa? Ya ini ada penambahan ini di IP link lokalnya ya. Oke, itu. Kemudian lanjut pada part 6 ya. Part terakhir di sini kita akan clean up ya. Clean up itu berarti kita akan keluar dari si environment Python-nya ya, dari si Jenny-nya ini. Perintahnya apa ini ya? Deactivate ya. Oke. Ini kan posisinya di sini ini. Oke, ini ada di CSR bla 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 ya sebelum deactivate ya. Kemudian nanti kita ketik deactivate ya, enter ya. Sekarang CSR ininya hilang, tidak ada lagi, berarti kembali lagi ke dalam konsolnya si dev.isg ya. Oke, kemudian di step 2, oke, ini step 2 kalau misalkan mau mencoba-coba bisa mengakses di GitHub Cisco Test Automation ini, nanti ada banyak contoh-contoh di sana. Oke. Itu dari saya ya, mohon maaf jika ada yang kurang-kurang ya, atau mungkin keliru atau penjelasan juga tidak sesuai, silakan bisa kasih masukan di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya, sehat selalu ya, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.